Games. Selamat pagi. Ceria banget nih. Bagaimana kabar Bu Amna hari ini? Alhamdulillah sehat dan bahagia. Wow, sehat dan bahagia. Salaman dulu lah kita lah. Nih, saya mau izin nih sebelumnya nih. Iya. Saya mau udah izin sebelumnya ke pimpinan, kepala sekolah. Iya. Saya memilih kelas Bu Amna sebagai rekan sejawat yang akan saya observasi. Wawancara seperti ini. Nggak apa-apa ya Bu Amna? Ini saya izin lagi sama Bu Amna nih. Bu Amna ngajar kelas berapa sih? Kelas 3B. Oh, kelas 3B. Berapa siswanya Bu Amna? 32 siswa. 32 siswa, emaknya satu ya. Iya. Nih Bu Amna, ini kita kan mau bincang-bincang santai aja ya. Iya. Pra observasi di kelas mau saya lakukan. Di kelas itu nanti observasi. Sekarang kita ngobrol-ngobrol dulu. Hari ini kebetulan ada pelajaran apa sih Bu Amna? Matematika. Matematika. Wah, menarik sekali. Kira-kira nanti saya boleh nggak izin masuk ke kelas untuk sebagai supervisor? Ya, boleh silakan. Karena kebetulan saya kan sedang mengikuti program calon guru penggerak angkatan 10 ya Bu Amna. Di situ ada tugas untuk menjadi seorang supervisor. Saya mau supervisi kelas rekan sejawat. Sebelumnya saya sudah izin kepada Ibu Kepala Sekolah, Bu Yuro. Nah, diizinkan. Sekarang saya mau meminta izin langsung nih, secara langsung kepada Bu Amna, boleh ya? Boleh silakan. Nah, hari ini boleh Bu? Boleh. Siap nih Bu Amna. RPP berarti tiap hari bikin ya? Wis, keren. Memang guru ini. Nah, hari ini matematika kelas 3B. Bu Amna mengajar kelas 3. Kira-kira kalau sudah Bu Amna sudah membuat RPP sebelumnya, sebelum belajar, tujuan pembelajaran apa yang ingin dicapai sih di kelas? Ya, membaca, menulis dan menentukan nilai tempat bilangan kaca sampai 1000. Oh, itu ada tujuan pembelajarannya. Itu tujuan pembelajaran ada 3. Menulis, membaca, menulis dan menentukan. Iya. Bilangan caca sampai 1000 Pak. Tujuan pembelajaran ini ada karena ada indikator yang pastinya ya. Iya. Bu Amna pastinya sudah melihat anak-anak di kelas ya. Iya. Makanya membuat tujuan pembelajaran ini. Kebetulan kemudian untuk tujuan pembelajaran ini terjadi kan pasti ada area nih. Area pengembangan yang Bu Amna ingin kembangkan itu apa sih? Indikator dalam kompetensi pembelajaran yang ditentukan, terus penilaian siswa dalam pembelajaran. Indikator. Oh, jadi indikator kompetensi pembelajaran yang sudah ditentukan dari tujuan pembelajaran ya Bu Amna. Iya. Kemudian ada penilaian siswa, berarti Bu Amna ingin memperbaiki nilai siswa gitu. Tapi tetap anak itu pengetahuannya maksudnya nyambung gitu ya Bu Amna ya. Jadi dari situ ya penilaian siswa. Nah, sudah ada tujuan pembelajaran, sudah ada area pengembangannya. Strategi apa nih yang Bu Amna siapkan? Iya, aku di dalam pembelajaran hari ini akan aku pembelajaran berdiferensiasi dan menggunakan PPT dan teknologi. Pembelajaran berdiferensiasi. Iya, dan Lah, Bu Amna kalau pembelajaran berdiferensiasi kan ada gaya belajar siswa ya? Iya. Bu Amna melakukan hal ini apa sudah dilakukan di awal? Sudah di awal. Oh udah, diagnosis awal. Minat dan bakat siswa. Wih, keren Bu Amna. Nggak salah saya milih jargon celincing 01 nih Bu Amna ya kan? Dan menggunakan PPT. Tapi yang saya tahu nih, Bu Amna bukannya juga suka menggunakan Canva? Iya. Oh jadi PPT dan Canva. Wah, pantesan menggunakan berdampingan dengan teknologi ya. Iya. Berarti kalau Bu Amna bikin PPT sama Canva, alat dan bahannya, alat-alatnya apa aja? Yang biasa proyektor, gitu kan, terus laptop, gitu kan. Wah, udah yakin saya Iya. paham. Bener, proyektor, terus laptop, Iya. speaker, itu Bu Amna ya pasti sarana prasarana sekolah ya. Iya, betul. Dan diizinkan Diizinkan ya. pimpinan. Nah itu Bu Amna sudah bisa berarti ya mengoperasikan itu ya laptop. Bisa. Memang teknologi berarti anak-anaknya pintar semua lah ya. Iya. Senang dong lah ya. Iya. Jadi tujuan pembelajarannya tadi ada 3, saya ulang kembali ya Bu Amna ya, yaitu untuk membaca, menulis dan menentukan bilangan caca sampai 1000 ya. Kemudian area pengembangannya itu adalah indikator dan kompetensi pembelajaran yang sudah ditentukan oleh Bu Amna ya dalam RPP ya. Kemudian penilaian siswa di dalam pembelajaran. Nah, strateginya ternyata Bu Amna menggunakan tadi pembelajaran berdiferensiasi dengan catatan sudah melakukan tes diagnostis di awal. Minat siswa ya. Minat dan bakat siswa. Kemudian menggunakan PPT, Canva yang berhubungan dengan teknologi ya. Ini menarik sekali nih. Ini benar-benar saya boleh nih Bu Amna untuk melihat
Bu Amna mengajari kelas? Oh, boleh. Sebagai supervisor. Senang sekali observasi. saya. Sebenarnya gini Bu Amna, supervisor itu bukan tentang kita mau menilai orang itu benar atau salah. Iya. Saya hanya ingin mengamati, melihat, mana tahu ada yang dapat saya ambil dari sesepuh nih, ya kan, Bu Amna, untuk pembelajaran saya juga. Boleh Bu Amna? Boleh. Terus Bu Amna biasanya pakai SPG nggak atau gimana di kelas? Ada SPG. Coba bisa dikasih contoh? Bisa dong. Iya, coba dengar. Kelas 3B, oh, kelas 3B, oh, mana semangatmu, ini semangatku, mana, ini, semangat satu. Oh, Nah, seperti itu. iya, ceria banget, berarti anak-anaknya ceria terus ya. Iya. Berarti SPG, wah pembelajaran sudah mantap, berdiferensiasi. Nah ini Bu Amna, kegiatan yang kita lakukan ini namanya pra-observasi. Ketika saya nanti masuk ke kelas Bu Amna, itu namanya observasi. Setelah itu nanti ada pasca observasi. Saya izin nih sama Bu Amna untuk melakukan pasca observasi lagi ya. Berarti ntar saya masuk ke kelas, takutnya saya masuk ke kelas walaupun udah izin sama pimpinan, Bu Amna kaget sama anak-anak, ngapain Bumel kesini gitu. Jadi nanti tetap aja melakukan pembelajaran seperti biasanya Bu Amna ya, nggak usah ada Bumel nih calon guru penggerak, nggak, biasa aja kan. Di sini kita sama-sama belajar ya Bu ya. Iya, siap. Ya, berarti tadi pelajaran matematika ya Bu ya. Iya. Terima kasih loh Bu Amna. Iya, Salaman sama-sama. dulu kita. Iya. Udah sah nih saya masuk ya. Makasih ya Bu Amna ya. Sama-sama. Oke. Halo, apa kabar anak-anak? Baik, sebelum pembelajaran hari ini kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing yang dipimpin oleh ketua kelas. Silakan bagi depan. Itu pada duduk, siap. Siap. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Guru yang kami boleh belajar. Waalaikumsalam. Selamat siang anak-anak. Menyanyikan Indonesia Raya. Nyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan berdiri. Hingga Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku.
kemarin Bu Ana. Ya. Hari ini saya mau minta izin untuk melihat anak belajar, baik ngajar di kelas KBN dan psikologi. Boleh? Boleh, silakan. Boleh anak-anak? Boleh. Udah, kalian belajar seperti biasa dengan Bu Ana ya. Ibu hanya di belakang cuma menonton doang. Ya? Ya. Ya. Silakan Ibu Mer. Baik. Ya. Karisa silakan. Pembelajaran kemarin mengenai apa? Sampai 1000. 1000. Oke. Tepuk tangan buat Karisa. Yuk bilangan dua angka dimulai dari angka berapa? 10 sampai 99. Iya, pintar, hebat. Yuk, Karisa tepuk tangan lagi yuk. Iya. Baik, pembelajaran hari ini yaitu mengenai bilangan cacah ya. Membaca, menulis dan menentukan nilai tempat bilangan hingga 1000. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu yang pertama membaca bilangan cacah hingga 1000, yang kedua menulis bilangan cacah 1000 sampai 1000, dan ketiga menentukan nilai tempat bilangan cacah hingga 1000. Nah, ini ada pertanyaan nih, siapa yang menjawab yuk? Nah, yuk silakan dibaca. Berapa sih? Tasya? Tempat alfa sekitar 160 cm. Demikian pula panjang tiang bendera merupakan susunan angka-angka yang membentuk sebuah bilangan cacah 3 angka. Nah, oke, stop. Nah, pertanyaan yang pertama. Dapatkah kalian menyebutkan berapa panjang tongkat yang dibawa alfa? Angkat tangan. Yang bisa menjawab? Ya, silakan Amira. 180 cm. 160 cm. Yuk tepuk tangan buat Amira. Oke. Yang kedua, berapa kira-kira panjang tiang bendera yang ada di sekolah kalian? Tahu nggak ya? Tahu nggak ya? Yuk perhatikan, kita pelajari bersama. Nah, jumlah populasi sapi pernah yaitu bilangan 382, merupakan bilangan yang tersusun dari 3 biji angka atau disebut juga bilangan ratusan. Nah, populasi sapi pernah itu 382. Yuk bisa dibaca, siapa yang bisa angkat tangan? 382. Yuk dibaca. Tadi angka, sekarang dibaca. Dibaca. Siapa yang bisa? Baik, ayo kita pelajari bersama. Ayo bisa dibaca sobat Jaki. Baca Jaki soalnya. Jumlah populasi sapi pernah yaitu bilangan 382 merupakan bilangan yang tersusun dari 3 digit angka atau disebut juga bilangan ratusan. Ya, populasi sapi perah 382 ekor. Coba, Agit, yang nilai ratusan angka berapa ya, Agit? 3. 3. Ya, tepuk tangan buat Agit. Nah, bagaimana cara membaca bilangan cacah? Jadi setiap angka itu pada bilangan cacah memiliki nilai berdasarkan letak atau tempat angkanya yang disebut nilai tempat. Nah, angka membaca suatu bilangan cacah
ya. Lanjut ya. Nah, perhatikan. Nah, 5.505. Angka berapa ini? Nah, kenapa angka 0 pada nilai tempat puluhan dalam bilangan 505 tidak dibaca? Kenapa? Karena angka 0 itu akan tetap bernilai 0 meskipun menempati nilai tempat puluhan. Jadi angka 0 itu tempatnya puluhan, satuan, apa ratusan? Puluhan, iya betul. Nah, ini ada soal ya. Bagaimana cara menulis bilangan cacat? Yuk coba baca adik. Ali membutuhkan waktu 755 detik untuk mencapai garis finish. Dua. Cara. Cara sampai garis finish lebih dulu dari al yaitu 542 detik. Ayo. Sementara yang terakhir sampai adalah Yuda dalam waktu 940 detik. Yuk, kita buktikan. Langkah yang kedua. Yang pertama. Silakan. Amira. Yang pertama, menulis bilangan cacat ini seperti apa? Ya, baik. Nah, tadi sudah dibacakan oleh adik si Rara. Sebentar ya. Si Ali ya, si Ali itu membutuhkan waktu 750 berapa? 5 detik. Nah, sekarang yang angka ratusan itu menunjukkan angka berapa? Berarti ratusan ya. Angka 7. Yang puluhan damar. Yang puluhan damar angka berapa? Di angka 755. Puluhan. Ayo damar. 5. Di angka satuan. Ayo silakan Halifah. Angka berapa Halifah? Iya. 5. Angka 5. Yuk tepuk tangan buat kita semua. Ya betul ya. Jadi tempatkan angka sudah nilai tepatnya ya. Jadi angka ratusan itu menuju angka 7. Jadi angkanya 700 dan puluhan itu 50, boleh ditulis 5. Angka satuan itu angka 5. Jadi dibacanya 755. Oke. Baik anak-anak, sekarang si Yuda, Rara dan Yuda. Yuk silakan baca. Husni ada Husni? Yuk silakan Husni. Ya. Ya, terima kasih Husni. Nah, ini ada waktu
Oke, itu menempatkan angka mana? Ya, ratusan. Ya, tepuk tangan buat Karisa. Baik anak-anak, sebelum pelajaran ini siapa yang kalian sudah paham semua mengenai bilangan cacat, menempati dan paham? Baik. Nah, ibu akan menyimpulkan belajar hari ini, yaitu jadi bilangan cacat. Setiap angka pada bilangan cacat itu memiliki nilai ya berdasarkan letak atau tempat angkanya yang disebut nilai tempat. Ya. Nah, untuk membaca suatu bilangan cacat itu kita bisa memperhatikan nilai tempat dan menempatkan setiap angka ke tempat yang sesuai. Ya. Baik. Sekarang ibu akan membagikan LKPD ya. Menurut bakat dan minat masing-masing ya. Yang bisa yang menggambar dan mewarnai, terus ada yang mengisi ya. Oke, yuk silakan yang minat menggambar dulu. Yuk silakan. Bagi-bagi. Contoh langsung. Iya. Kalau mana yang menggambar? Iya. Ya, kasih. Oke, Habib ya. Yuk sekarang ini menulis ya. Ya, berarti lagi kan? Pas? Iya. Sudah? Rasa, silakan tolong bagikan. Oke, iya. Yang warna pada gambarnya sudah? Ya. Iya. Sudah kan? Sudah? Gambar ya. Yuk, bagaimana kelompok 2? Paham semua? Paham, Bu. Ada yang tanyakan? Ya, ada. Oke. Iya, tulis sayang, tulis di depan. Yang puluhan angka berapa? Itu apa? Sudah kelas, sudah selesai semua? Ya. Ya, kelompok 1, siapa yang mau maju ke depan? Alia, silakan maju ke depan.
Kelompok saya kelompok 1. Gambar yang pertama matahari dari 1 sampai 20. Gambar kedua ikan sebanyak sampai dari 1 sampai 15. Gambar yang ketiga bebek sebanyak 1 sampai 17. Gambar kupu-kupu sebanyak 1 sampai 20. Gambar yang kelima pensil sebanyak 1 sampai 20. Assalamualaikum warahmatullahi buktinya nggak dipoto. Baik, yuk kelompok 2 siapa yang maju ke depan? Maju ke depan, Kera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 akan menyaksikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 2. Saya akan menunjukkan tulisan bilangan yang terdiri atas 3 angka dan letakkan setiap angka sesuai nilai tepatnya. Yang pertama 800-an, puluhannya satuan, dan puluhannya 1, satuannya 2, dan seterusnya. Yang kedua, 9, ratusannya 9, puluhannya 9, satuannya 9. 321, ratusannya 3, puluhannya 3, satuannya 1. Empatnya ratusan, puluhannya 1, satuannya 2. Baik, yuk kelompok 3 silakan siapa yang ingin maju ke depan? Ya, silakan dari sekolah maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 akan menjelaskan hasil dari kerja kelompok. Saya diminta untuk memilih 3 angka yang berbeda dari 0 sampai 1, dari 0, 1 sampai 9. Jadi 3 angka bilangan, 3 angka yang mungkin terbentuk. Tuliskan dalam tabel di bawah ini. Bilangan 3 angka. 1, saya menulis 200, ditulis 200 dan dibaca 200. Nomor 2, saya menulis 250, ditulis 250 dan dibaca 250. Nomor 3, saya menulis 303, ditulis 303 dan dibaca 303. Nomor 4, saya menulis 421 dan
bilangan 192, ratusan 1, puluhan 9, satuan 2. B. Bilangan 920, ratusan 9, puluhan 1. Ya, tepuk tangan buat kelompok 4. Baik. Yuk silakan dari kelompok 5. Siapa yang mau maju kelompok 5? Amira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini 3 angka yang berbeda dari 0, 1 sampai 9. Susun 3 bilangan 3 angka yang mungkin terbentuk. Tuliskan dalam tabel di bawah ini. Bilangan 3 angka. Saya menulis 393. Ditulis 393. Cara membaca 393. Bilangan nomor 2 saya menulis 10, ratusan dan 0 puluhan dan 4 satuan. Ditulis 704. Cara membaca 704. Nomor 3 saya menulis 6 ratusan dan 2 puluhan dan 5 satuan. Ditulis 625. 6 dibaca 625. Nomor 4 saya menulis 3 ratusan, 0 puluhan dan 0 satuan. Ditulis 300. Oke, cukup Amira. Ya, tepuk tangan buat kelompok 5. Baik, pembelajaran hari ini bagaimana perasaan kamu? Senang? Ya, sebelum kita tutup, nanti Ibu akan membagikan LKPD ya. LKPD-nya Ibu bagikan. Yuk, silakan ini dikumpulkan ke ketuanya satu kelompok masing-masing. Baik anak-anak, tadi sudah mengerjakan
Warna sangat bagus sekali pembelajarannya. Terima kasih, saya melihat di sahabat. Saya boleh close dulu anak-anak. Close ya, sini ya. Iya, anak-anak, terima kasih ya Bu Guru sudah ikut dalam pembelajaran kalian. Sangat bagus sekali pengajarannya, kerja kelompoknya juga. Tetap semangat belajar. Semangat ya, siapa yang semangat tadi tunjuk tangan? Tadi belajar apa tentang bilangan? Senang menggambarnya? Nanti kita lihat ada diferensiasi yang terjadi. Ada yang mengerjakan menggambar. Tadi siapa yang menggambar? Mana? Iya, ada yang menulis. Ya, juga ada yang mewarnai tadi. Oh, sangat kreatif sekali ibu gurunya ya. Siapa sih ibu gurunya? Bu Anna. Tepuk tangan dulu buat Bu Anna. Terima kasih. Anak-anak belajar terus, tetap semangat belajar ya. Mau apapun pelajarannya, tetap semangat belajar. Jangan lupa nanti kalau pulang langsung pulang ke rumah, jangan main-main dulu ya. Bisa kalau sampai rumah biasanya belajar gak? Belajar juga. Iya, tetap belajar ya. Belajar itu bisa di mana saja, kapan saja. Pesan dari Bu Han itu belajar bisa di mana saja, kapan saja, dan dengarkan, simak gurumu menjelaskan. Dalam kelompok juga bisa belajar. Bertukar pikiran kan tadi kan? Ada nggak yang berbeda pendapat waktu menjawab? Pasti ada kan? Tapi bisa diselesaikan secara musyawarah. Iya, terima kasih. Kita sekolah di mana ini sayang? Masih hafal yel-yelnya? Yo, yang terakhir dari Bu Guru SDN Kerinci 01 pagi. Iya, terima kasih Bu Anna. Kalau gitu saya mohon undur diri ya. Anak-anak, Bu Guru izin pamit ya. Dadah. Baik anak-anak, yang gratis boleh pulang. Silakan kelompok 3. Lewat sana ya. Iya, lewat sana. Yo, rapikan bantunya. Awas sudah sayang. Langsung pulang ya. Tetap semangat. Ya, kelompok 4, silakan. Mau belajar ya. Langsung pulang. Oke. Silakan kelompok 3. Ya, kelompok 3. Oh, kelompok 2. Pelan-pelan ya. Iya, ya, kelompok 5. Pelan-pelan. Yuk, rapikan. Lampunya rapikan. Hati-hati di jalan ya. Selamat belajar. Yuk, waalaikumsalam. Ya, silakan kelompok 1. Perkenalkan, saya Meliana Silitonga, CGP Angkatan 10. Hari ini saya akan melakukan pasca observasi bersama teman sejawat saya yaitu Bu Amna Tundunia yang didampingi oleh Bu Hansil Arianti selaku PP dari kelompok saya, yaitu saya pribadi. Ya, Bu Amna, bisa kita mulai pasca observasinya? Bisa Bu Amna memperkenalkan diri terlebih awal? Baik, perkenalkan nama saya Amna Tundunia, saya guru kelas 3B. Ya, terima kasih Bu Amna. Bu Amna, hari ini saya meminta waktu Bu Amna kembali nih. Kemarin kan sebelumnya saya sudah meminta waktu Bu Amna di pra dan observasi ya. Hari ini kita akan melakukan pasca observasi Bu Amna. Di mana di pasca observasi ini saya ingin menyampaikan tentang kegiatan yang dilakukan saat observasi kemarin. Gak apa-apa ya Bu Amna ya. Mohon maaf nih sebelumnya nih saya pada sesepuh nih. Bu Amna, saya mau bertanya sama Bu Amna tentang indikator kemarin
Tujuan, tapi sebelumnya Bu Amna masih ingat ya tujuan pembelajarannya kemarin? Masih ingat ya? Nah, coba bisa disebutkan tujuan pembelajaran kemarin? Siswa dapat membaca bilangan caca hingga 100.000, dapat menulis bilangan caca, dan dapat menentukan nilai tempat bilangan caca hingga 1.000. Dapat menunjukkan nilai tempat bilangan caca hingga 1.000 ya. Area pengembangannya yang ingin dicapai, apa? Pembelajaran berdiferensiasi ya? Iya, berdiferensiasi. Yang indikatornya tadi yaitu membaca, menulis dan menentukan nilai tempat bilangan serta penilaian peserta didik ya. Iya. Nah, indikator ya tadi ya Bu Amna ya, indikator ketercapaian pengembangan yang ingin dicapai tadi itu pembelajaran berdiferensiasi. Coba bisa disebutkan kembali Bu? Iya, untuk berdiferensiasi itu ada 3 minat dan bakat siswa. Yang pertama itu pembelajaran gaya belajar visual, terus auditori dan kinestetik. Iya. Kira-kira nih Bu Amna untuk mencapai ketercapaian indikator pengembangan yang Bu Amna inginkan, strategi apa yang dipersiapkan oleh Bu Amna? Saya akan membuat strategi teknik seperti pembelajaran diferensiasi itu, seperti siswa mempunyai bakat, ya ada suka bakat menggambar, bakat membuat produk langsung dan mengisi langsung. Oh, jadi strateginya di situ ya Bu Amna. Bu Amna membuat pembelajaran berdiferensiasi ya. Tadi menggambar ya, menulis dan membuat produk. Ya. Itu indikator ya ketercapaiannya pengembangannya dari situ ya Bu Amna. Iya. Untuk selanjutnya saya mau bertanya kembali kepada Bu Amna. Dari observasi tersebut nih Bu Amna, ada beberapa. Sebentar. Untuk ketercapaian itu terjadi runtut gitu loh Bu Amna, kira-kira dari Bu Amna sendiri nih, kan kita sudah observasi kemarin, hasilnya menurut Bu Amna bagaimana? Sangat memuaskan lah ya. Bisa Nah, untuk itu apakah Bu Amna ingin mengembangkannya lagi nanti atau stuck di situ? Ya, saya ingin mengembangkan lagi dan pembelajaran berdiferensiasi lebih. Contohnya? Ya, Seperti apa? Seperti siswa menonton video pembelajaran. Mantap. Terus siswa juga bisa mengamati, terus siswa juga bisa menyimpulkan gitu dalam pembelajaran materi tersebut. Oh, jadi Bu Amna mau menggunakan strategi-strategi yang lain. Nah, tadi Bu Amna sudah menyatakan bahwa sudah baik ya pembelajaran yang dilakukan oleh Bu Amna. Saya juga melihatnya juga sebenarnya itu bagus juga yang dilakukan di observasi kemarin. Pengembangannya juga tadi Bu Amna sudah, untuk kedepannya Bu Amna sudah tahu berapa. Nah, untuk selanjutnya saya ingin menyatakan dari hasil observasi kemarin ya Bu Amna. Mau menyampaikan nih Bu Amna, observasi yang telah saya lakukan di kelas Bu Amna, di kelas 3B adalah catatan kecil dari saya aja. Gak apa-apa ya Bu Amna? Iya, gak apa-apa. Ya. Nah, dari catatan saya ini Bu Amna, yang kita lakukan di kelas berdasarkan 3 fokus tujuan pembelajaran ya. Di kelas sudah dilaksanakan dengan baik ya Bu Amna. Bu Amna sudah mempertahankannya itu dengan baik dan mengembangkan lagi untuk kedepannya. Seperti yang tadi Bu Amna nyatakan ya, ingin dikembangkan lagi ya dan ditingkatkan. Ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan seperti penerapan pembelajaran berdiferensiasi yang sudah dilakukan diferensiasi konten, proses, dan produk. Nah, pengelompokannya di awal ya Bu Amna sudah melakukan pengelompokan tes diagnostik di awal ya. Jadi pelaksanaan pembelajarannya sudah berdiferensiasi konten dan proses, itu sudah baik ya Bu Amna. Ini catatan kecil dari saya ya Bu Amna. Mungkin harus ditingkatkan lagi supaya siswanya bisa lebih aktif. Ternyata Bu Amna ingin mempunyai strategi-strategi yang baru lagi nanti. Pemberian konten materi sudah bagus menggunakan PPT ya, berbasis teknologi ya Bu Amna ya. Mungkin untuk selanjutnya kegiatan diskusi sesuai kelompok minat dan belajar, peserta didik sudah memunculkan nih Bu Amna yang saya lihat karakteristik dalam PSE dan KSE. Hanya di modul ajar
yang saya lihat belum Bu Amna munculkan, mungkin bisa dimunculkan di situ. Iya. Jadi sesuai dengan praktiknya gitu loh. Itu catatan kecil dari saya ya Bu Amna. Nah, rencana tindak lanjut pembelajaran kegiatan ini kan sudah berjalan dengan baik nih. Selanjutnya Bu Amna dapat merencanakan strateginya ini yang lebih berfokus pada potensi peserta didik. Karena Bu Amna strateginya itu untuk potensi peserta didik ya. Iya. Untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta didik. Nah, sebaiknya pada rancangan pembelajaran juga yang tadi saya nyatakan bahwa di modul ajar itu dimunculkan bagian mana nih, PSE apa, KSE apa gitu. Iya. Karena Bu Amna kan bilang itu berdiferensiasi. Berdiferensiasi. Karena saya lihat juga sebenarnya sudah berdiferensiasi. Cuma dimunculkan aja di RPP-nya lagi. Seperti itu sih untuk semuanya sudah baik. Ditingkatkan terus, dilanjutkan terus, memberikan pengembangan karena semua ingin berpusat pada murid ya Bu Amna. Iya. Supaya kita kan mengajarin untuk berpusat pada murid supaya anak bisa lebih mandiri ya Bu Amna. Saya lihat Bu Amna sudah good job karena sudah berbasis teknologi ya di tahun 2024 ini ya, di zaman modern seperti ini bisa ditingkatkan lagi ke depannya. Saya terima kasih kepada Bu Amna sudah meminjamkan kelasnya untuk saya observasi. Bu Amna juga sudah meluangkan waktu untuk dari pra observasi sampai pasca hari ini yang ditemani oleh PP saya. Terima kasih Bu Amna.